Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningsanti Tri Ambarwati dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan menceritakan sebuah novel sejarah yang berjudul Rumah Kaca, hasil karya dari Pramudia Anantatur, yang diterbitkan pada tahun 2006 oleh Lentera Dipantara dengan tebal halaman 646 halaman. Oke, kita mulai ya ceritanya. Di sini dengan tema politik etis dan senjata makan tuan dalam rumah kaca. Jadi, pada tahun 1899, pengacara liberal Belanda, Konrad Theodor van Deventer, menerbitkan sebuah esai dalam jurnal Belanda De Gids yang mengklaim bahwa pemerintahan kolonial memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan kekayaan yang telah diterima Belanda dari Hindia Timur kepada penduduk asli. Jurnalis lain, Peter Brosop, juga menulis tentang tugas moral Belanda untuk berbuat lebih banyak bagi rakyat Hindia, dengan dukungan kaum sosialis dan Belanda kelas menengah yang peduli. Ia berkampanye menentang apa yang ia lihat sebagai ketidakadilan dari surplus kolonial. Pada masa itu, surat kabar adalah salah satu dari sedikit media komunikasi Hindia ke parlemen Belanda. Dan untungnya, sebagai editor The Lokomotif, surat kabar berbahasa Belanda terbesar di Hindia, Brosop juga menerbitkan tulisan Snoeck-Horgorn untuk memahami orang Indonesia. Brosop mengirim reporter ke seluruh Nusantara untuk melaporkan perkembangan lokal. Mereka melaporkan kemiskinan, kegagalan panen, kelaparan, dan epidemi pada tahun 1900. Pengacara dan politisi yang mendukung kampanye Brosop mengadakan audiensi dengan Ratu Wilhelmina dan berpendapat bahwa Belanda berutang, yaitu berhutang kehormatan kepada masyarakat Hindia. Akhirnya, untuk meredam situasi politik, pada tahun 1901, Sang Ratu di bawah nasihat dari Perdana Menteri Partai Anti-Revolusioner Kristen, secara resmi menyatakan politik etis yang bertujuan membawa kemajuan dan kemakmuran bagi rakyat Hindia. Penaklukan Belanda atas Hindia menyatukan mereka sebagai satu kesatuan kolonial pada awal abad ke-20, yang merupakan dasar bagi implementasi kebijakan tersebut. Kalangan pendukung politik etis merasa prihatin terhadap pribumi yang mendapatkan diskriminasi sosial budaya. Para pendukung kebijakan etik berpendapat bahwa transfer keuangan tidak boleh dilakukan ke Belanda, sementara kondisi untuk masyarakat di kepulauan itu buruk, yaitu harus dilakukan transfer budaya terlebih dahulu sebelum dana dikucurkan pada pribumi. Juga bisa mengelolanya dengan baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, mereka berusaha menyadarkan kaum pribumi agar melepaskan diri dari belenggu feodal dan mengembangkan diri menurut model Barat, yang mencakup proses emansipasi dan menuntut pendidikan ke arah swadaya. Politik etis sangat berpengaruh dalam bidang pengajaran dan pendidikan, yaitu dalam pengembangan dan perluasan dunia pendidikan dan pengajaran di Hindia Belanda. Salah satu orang dari kelompok etis yang sangat berjasa dalam hal ini adalah Mr. Z.H. Abendanon. Dia juga suami Nyonya Abendanon, sahabat R.A. Kartini. Sejak tahun 1900 mulai, berdiri sekolah-sekolah, baik untuk kaum priai maupun rakyat biasa yang hampir merata di daerah-daerah. Terjadi pertukaran mental antara orang-orang Belanda dan orang-orang pribumi. Mulai banyak berdiri organisasi pergerakan nasional sebagai suatu dampak dari berkembangnya mental dan pemikiran bangsa Indonesia sebagai salah satu hasil dari kemajuan pendidikan nasional yang dialami oleh para penduduk pribumi khususnya. Politik dalam negeri Hindia Belanda memanas karena masyarakat menggeliat. Politik etis berbalik bak senjata makan tuan. Situasi di Hindia Belanda awal abad ke-20 di mana kebangkitan nasionalisme dan kesadaran persatuan yang dimiliki kaum-kaum terpelajar pribumi dengan didikan ala Eropa. Hasil dari politik etis inilah kepingan yang dirangkai dengan indah oleh Pak Pram dalam buku terakhir tetraloginya. Sekian yang bisa saya ceritakan dari novel yang berjudul Rumah Kaca.
Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.